Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pada dasarnya berobat memang harus menggunakan barang yang halal, sebagaimana prinsip dalam mengonsumsi makanan dan minuman sesuai ajaran Islam. Tetapi ada kalanya pengobatan berasal dari binatang yang diharamkan. Misalnya penggunaan darah ular atau bisa ular yang merupakan salah satu binatang buas. Berobat merupakan usaha untuk mengatasi penyakit yang diperintahkan agama, namun tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Sedangkan ular termasuk kategori hewan yang haram dikonsumsi. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh hewan ular tanpa memberikan keterangan untuk memanfaatkan dagingnya supaya dikonsumsi. Sesuai dengan sabda Rasul yang artinya bunuhlah ular. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang berwarna hitam ketika sholat, yaitu kalajengking dan ular. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Nasai, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sedangkan mengenai darah, meskipun binatang yang boleh dimakan dagingnya, tetapi jika darahnya tetap haram untuk dikonsumsi. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pengobatan yang berasal dari binatang yang diharamkan. Adapun larangan dari pengobatan tersebut, ulama yang mengharamkan dengan tegas seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagimu pada apa-apa yang diharamkan Allah atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Akan tetapi, ada pula pendapat yang membolehkan sementara penggunaan obat dari bahan yang haram. Namun kebolehan ini terbatas hanya dalam keadaan darurat saja, seperti tidak ada obat selain hewan tersebut, dan jika tidak diobati maka diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram sebagai obatnya. Setiap ketentuan yang bersifat umum selalu ada pengecualian yang bersifat khusus, sehingga ketentuan yang bersifat umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Sobat Muslim, sebagai Muslim kita seharusnya patut mengingatkan dan menyarankan agar mengonsumsi atau menggunakan obat yang telah jelas kehalalannya. Karena mengonsumsi yang halal itu merupakan perintah agama yang harus diikuti dengan tanggung jawab dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.